Kita mulai untuk bagian yang pertama, yaitu kolom genre. Perhatikan. Untuk soal kali ini nggak ada petunjuk apapun. Istilahnya kita diminta untuk menganalisa dari tabel yang tertera di sini. Kita pengen nampilkan bagian yang mana. Sekarang kita coba lihat ya. Di genre, kolom genre. Nah, di bawah sini udah disediakan tuh kolom genre. Jadi, secara tidak langsung soal ini meminta kita untuk menampilkan bagian-bagian dari genrenya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah antara kode di sini dengan di sini tuh nggak sama. Nah, ini langsung menolak atau langsung memblokir orang-orang yang mau copy paste gitu ya. Seandainya sama antara kode di sini dengan di sini, misalnya di sini A, di sini juga A gitu kan. Dia kan tinggal kopas aja. Jadi kalau A itu pop ya. Jadi dia sini Ctrl C, kemudian bagian A-nya dia tandai begini ya. Tandai lalu Ctrl V. Begitu juga dengan yang B, Ctrl C, dia masukkan di sini misalnya B ya. Ctrl V. C juga begitu. Ctrl C. Kemudian di sini kita blok ya, blok, Ctrl V. Yang D juga begitu. Ctrl C, klik, Ctrl V. Ada nggak di sini? Yang dulu ya, bukan sekarang. Yang dulu melakukan hal ini. Saya yakin semuanya sudah tidak melakukan kopas-kopas begini ya. Kalau kodenya sama ya mungkin masih dibenarkan ya. Karena kan A itu pop bener ya. Cuman kan ini kodenya beda. Di sini 1A, di sini A. Ya nggak boleh dong di sini munculnya pop gitu. Kecuali kalau kita menambahkan referensi rumus lainnya. Yang apabila nanti kita ganti di sini, maka akan terganti juga secara otomatis gitu loh. Kalau begini yang kita lakukan ketika kita ganti di sini misalnya A-nya adalah dangdut. Di sini nggak keganti. Berarti kalian kopas lagi dong dangdutnya. Ctrl C ganti lagi popnya kan. Satu-satu lagi gini Ctrl V lagi. Repot nanti. Berarti setiap kali ada perubahan data di tabel referensi, kalian kopas lagi. Itu yang kita hindari di Excel. Makanya dari dini kita belajar mengolah rumus. Biar ketika kita ketemu dengan data, nggak usah repot-repot untuk update manual. Karena sudah diawali dengan kopas manual tadi. Itu kesalahannya kan? Nah, Kak Johan dulu begitu ya, sekarang udah nggak. Monik juga. Oke. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita sekarang mulai. Ini rumusnya. Kita harus ngambil dulu kode yang sama ya. Kode yang di sini kan ABCD. Nah, ABCD di kode ini kan dia letaknya di sebelah kanan tuh. Jadi kita ambil dulu pakai kode kanan. Atau rumus kanan itu apa? Right ya. Sama dengan right. Terus kita blok referensi teksnya di satu kolom kode ini. Lalu karena jumlah kodenya itu cuma 1, maka kita boleh langsung enter ya. Tuh dia langsung ngambil satu kode. Pelan-pelan dulu. Nah, setelah kita mengambil kodenya, ini kan enak nih. Karena sudah sama kan antara di sini dengan di sini kan. Nah, tinggal kita baca tabelnya aja. Berarti di rumus yang tadi boleh kita modif. Di bagian depannya tambahkan aja VLOOKUP. Oke? Lalu langsung ke ujung, tambahkan dengan koma atau titik koma. Lanjut ke table array-nya. Table array itu adalah isi dari tabel bantu. Kita mulai dari acuan. Acuannya yang mana tadi? Kode. Berarti kita mulai ngebloknya dari kode. Penting untuk mengetahui ya acuannya apa biar kita bisa menentukan dari mana kita ngeblok referensi table array-nya. Kita kunci F4, lalu koma, call index 6 ada pada kolom keberapakah? Genre. Hitung aja kode pertama, genre kedua. Koma, range lookup-nya karena dia modelnya tabel eksak atau sama persis gitu ya, bukan rentang, berarti kita pakai false atau 0. Enter. Tuh, dia akan menyesuaikan. Pokoknya kalau A pop gitu kan, kalau C Melayu. Nah, ini kalau saya ganti di sini dangdut misalnya popnya dangdut. Tuh, yang di atas terganti juga. Itu yang saya maksud. Sehingga kita cuman satu kali input rumus, ketika ada update data ya udah nggak usah diganti-ganti lagi gitu, sesuai dengan data yang sudah kita rubah kan, dia otomatis terganti. Begitu maksudnya, ya. Oke, kita lanjut di rumus 2. Barangkali di antara kalian ada yang masih kurang nyaman gitu menggunakan rumus yang tadi atau bosan karena rumus itu terus.
Nah, saya mau kasih tambahan rumus referensi, tetapi untuk rumus ini ada kekurangannya. Sebelum saya sampaikan kekurangannya, saya coba perkenalkan dulu ya, atau saya coba terapkan dulu ya. Rumusnya adalah filter. Saya nggak bisa memastikan versinya sih ya, karena saya kan pakai 365. Cuman kalian boleh cek aja di komputernya, apakah rumus ini muncul ketika kalian masukkan sama dengan filter gitu. Kalau muncul berarti support dengan versi kalian. Kalau nggak muncul berarti bergantung pada versi tertentu. Lalu berikutnya ada namanya array. Nah, array dalam rumus filter ini adalah area kolom yang akan kita cari jawabannya. Mirip seperti array pada rumus indeks yang lalu yang udah pernah kita gunakan kan. Jadi dia akan langsung menuju ke kolom jawabannya yang nanti akan kita ambil gitu. Berarti kalau kita mau cari genre, array-nya adalah kolom genre. Oke? Kemudian kita kunci jangan lupa ya, sebab nanti kan kita bakal duplikasi ke bawah nih. Sehingga referensinya biar nggak bergeser, kita harus kunci dengan menekan tombol F4. Koma. Lalu berikutnya ada namanya include. Include ini kalau bahasa lainnya kan dia apa sih? Menjadi bagian dari array-nya gitu loh. Artinya yang menjadi referensi ya. Kalau misalnya kita mau menganalogikan dengan pemahaman kita biar kita lebih mudah paham. Jadi include itu gambarannya adalah yang menjadi acuan untuk menentukan genre. Nah, termasuk gitu ya. Saya kurang paham kalau bahasa Inggris. Jadi yang menjadi acuan untuk menentukan genre apa. Kalau dia kodenya A berarti genrenya pop gitu kan. Kalau dia kodenya B berarti genrenya rock dan seterusnya. Sehingga include di sini kita bisa ambil kolom kode. Lalu kita kunci dengan F4. Oke? Nah, tapi di sini untuk kode di tabel bantu dengan di tabel soal kan beda. Sehingga kita nggak bisa langsung ngebaca filternya. Kita nggak bisa langsung memunculkan berdasarkan acuan kode masing-masing. Beda kode kan. Seandainya sama kodenya kita bisa langsung enter nih, selesai perkara. Udah selesai rumusnya. Tapi karena beda, kita harus menganalogikan lagi. Menyesuaikan dengan posisi kode yang ada di sini dengan yang ada di sini biar dia sinkron. Caranya gimana, Pak? Masukkan rumus sama dengan right. Maksudnya sama dengan right apa, Pak? Maksudnya adalah dari kedua referensi filter yang mau kita sorot ini, kita pengen mengambil dari acuan sebelah kanannya biar nanti sama dengan include-nya yang A, B, C, D ini. Sehingga kita lanjutkan aja nih rumus right-nya ya di formula bar deh. Teks itu berarti kita ambil acuan satu kolom kode. Karena cuma satu karakter, jadi kita nggak usah masukkan 6 chars ya, yang koma 1 nggak usah. Langsung aja enter. Kemudian ketika muncul begini, ini cuma notifikasi bahwa kita belum tutup kurung, kita enter aja lagi. Nanti dia bakal hasilnya value. Kenapa bisa value? Karena rumus ini kemungkinan besar tidak kompatibel dengan acuan kolom. Jadi kita harus bisa mengoreksi agar acuannya itu tidak menggunakan referensi kolom. Sini kan tadi kita di awal menggunakan referensi kolom kan, yang bagian filter ini, bagian right-nya. Nah, ini bisa kita hapus aja untuk referensi kolomnya. Kita ganti dengan referensi satu sel saja seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita enter. Nanti dia muncul jawabannya, lalu kita Ctrl D. Ini menjadi jawaban bahwa tidak semua kondisi bisa menggunakan referensi kolom. Karena kan kemarin-kemarin kita selalu menggunakan referensi kolom biar apa? Ya biar memudahkan kita sehingga autofill gitu kan. Tapi pada kondisi tertentu itu nggak bisa digunakan. Kenapa saya tampilkan? Biar bisa menambah wawasan kita semua. Bahwa di Excel itu bukan suatu hal yang paten.
Nggak ada yang paten di Excel. Tergantung situasi, kondisi, bukan situasi sih, nggak ada situasi di Excel ya. Berdasarkan logic yang kita hadapi dalam format soalnya. Contohnya kayak tadi, study case-nya. Nggak bisa kan menggunakan acuan satu kolom. Yang di referensi sebelumnya tuh bisa. Tapi di sini itu tidak bisa atau tidak berlaku. Makanya tergantung dari bagaimana kita banyak berlatih dan insya Allah ke depan kita atau kalian bakal ketemu dengan feel-nya masing-masing. Oh, ketika muncul begini berarti saya harus begini. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai ketika kalian tadi pada kondisi muncul error, kalian langsung panik. Aduh, salah ini yang disampaikan sama tutor nih. Nggak beres nih. Akhirnya dia ganti rumus yang lain lagi. Padahal sebenarnya kan cuma tinggal menghapus aja referensi kolomnya kan. Yang satu kolom itu kan. Ambil satu sel saja. Udah beres sebenarnya, bukan rumusnya yang salah. Tapi kita yang kurang dalam menganalisa gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di kolom harga. Harga berarti kita nanti bakal mengacu pada ini. Angka-angka yang ada di sini. Ada kaset, ada VCD, ada DVD kan. Dan itu dia masing-masing kode itu akan menjadi acuan yang menentukan harganya berapa. Kayak contohnya begini. Misalnya dia kodenya atau genrenya pop ya. Genre pop atau kode A misalnya. Terus dia ada di bagian 1. A1 berarti dia 30.000 kan. Kalau A2 berarti 35.000 kan. Kalau B3 berarti 61.100. Sehingga untuk patokan harga kita tidak bisa menentukan dari satu kolom saja. Berarti 3 kolom nanti kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan harganya berapa. Nah, kalau kondisinya seperti ini, berarti kita harus mengambil beberapa referensi sekaligus. Jadi, semua kode bakal kita gunakan ya. Baik itu kode 1 yang ada di kiri, kita pakai. Kemudian kode yang ada di kanan, yang A ini juga bakal kita tampilkan juga sebagai acuan. Biar nanti dia bisa sinkron. Nah, kita langsung masuk ya ke rumusnya. Rumus yang kita bisa gunakan, saya akan coba satu-satu dulu. Pertama kita ambil kode kirinya dulu yang 1 untuk acuan pertama. Berarti kita pakai left. Kemudian kita blok satu kolom acuan ya. Seperti ini. Lalu kalau cuman 1 kita nggak usah masukkan dalam charts ya. Langsung tutup kurung saja. Enter. Nah ini kan kita sudah ngambil 1. Berikutnya adalah bagaimana cara kita agar bisa menggunakan referensi 1 ini biar bisa memunculkan harga satunya dulu. Harga 1. Berarti kita bisa menggunakan rumus di depan pakai XLOOKUP boleh. XLOOKUP left. Setelah kita aktifkan XLOOKUP-nya, kita langsung ke ujung rumus, tambahkan tanda baca, koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Nah, di sini muncul lookup array. Lookup array dalam rumus XLOOKUP adalah bagian dari lookup value. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan lookup value-nya itu adalah angka 1, berarti untuk lookup array-nya juga harus angka 1. Yaitu 1, 2, 3 yang ini. Angka 1 itu ada di baris ini kan. 1, 2, 3. Biar dia cocok dengan angka yang kita baca tadi. Yang 1, 2, 3 ini. Oke, bisa kira-kira ya. Kunci dengan menekan tombol F4. Nah, sampai di sini kita udah bisa ngambil referensi 1, 2, 3-nya. Udah cocok tuh antara kode kiri yang kita ambil dengan yang bagian sini yang kita ambil. Hanya saja beda format lagi. Kalau yang di bawah sini dia formatnya angka tunggal, artinya dia tidak ada perpaduan dengan simbol ataupun teks lainnya. Makanya formatnya adalah format value. Sementara di sini dia tergabung dengan huruf. Maka dari itu formatnya bukan value, namun dia formatnya teks. Beda format nanti jawabannya bakal beda juga yang muncul. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah mengonversi format teks yang ada di sini menjadi value sama seperti di sini.
Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan rumus value di depan atau sebelum rumus left-nya. Kemudian kita langsung balas kurung di sini ya, yang berdampingan dengan left. Kenapa? Karena kebetulan penempatan dari value-nya itu kita tujukan untuk posisi teks sebelah kiri. Sehingga posisi untuk tutup kurungnya juga harus di sini. Nah. Oke, ini baru satu acuan ya. Tapi kalau kita menggunakan acuan pertama ini, kita belum bisa munculkan jawaban. Kenapa? Karena kita baru ngambil yang ini. 1, 2, 3, baru mencocokkan acuan saja. Untuk jawabannya Pak, berarti kita harus tambahkan acuan yang kedua. Koma. Saya lanjut di formula bar, ALT enter. Kita masukkan lagi rumus X lookup untuk acuan keduanya. Acuan keduanya adalah A ya, A, C, A yang ada di sebelah kanan ini. Kalau dia di sebelah kanan berarti kita pakai rumus apa? Right kan? Nah, lalu kita blok acuan kanannya, acuan kodenya sorry. Terus langsung balas kurung karena cuma satu karakter. Lanjut dengan koma. Lookup array-nya itu adalah bagian dari lookup value. Jadi kalau misalnya lookup value-nya tadi kita ambil adalah A, C, A yang ada di kanan ini, berarti untuk lookup array-nya juga harus A, B, C, D yang ada di sini. Seragam gitu kan, persis dengan yang tadi ini 1, 2, 3. Kunci dengan F4. Koma, nah di sini baru kita blok isian dari harganya. Itu disebut dengan return array. Return array itu adalah isi dari referensi yang mau kita tampilkan jawabannya. Apa itu? Harga. Angka-angka harga ini kan yang mau kita tampilkan berdasarkan dua acuan tadi. Lalu kita kunci dengan F4. Koma. Ada muncul dalam buka kurung tutup kurung capit, if not found, match mode, dan search mode. Ketiga-tiganya ini adalah opsional. Boleh kita pakai, boleh juga tidak, tergantung dari format tabel yang kita baca. Indikatornya kita pakai kapan Pak? Ketika kita enter kemudian ada hasil yang tidak sesuai. Sekarang kita coba melakukan eksperimen dengan men-skip 3 optional rumus ini. Dengan harapan nanti rumusnya nggak terlalu panjang gitu ya. Kita enter saja. Kemudian ada typo, kita enter aja lagi. Ini karena kurang tutup kurung saja. Nanti dia bakal muncul. Nah, kalau value berarti ini masih kurang rumusnya. Sehingga meminta kita untuk menyempurnakan dengan rumus opsional tadi. Jadi kita hapus aja. Kita tambahkan optional rumusnya. Koma. Di sini if not found artinya adalah jika tidak ditemukan. Dia mirip kayak if error gitu. Kalau kita mau skip karena memang saya tidak mau menggunakan ini, kita boleh skip dengan tanda baca koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Nah, untuk match mode ini perlu banget. Karena match mode itu kan artinya mode pencocokan data. Barangkali ini yang menyebabkan hasilnya menjadi value. Karena tidak ada kesesuaian atau mungkin ada error di situ yang perlu kita eksakkan biar dia pencocokan itu bisa sesuai gitu sama persis. Eksak kan artinya sama persis ya. Match itu pencocokan yang sama persis maksudnya. Kita pilih yang eksak 0. Lalu untuk search mode-nya ini kan cuman pencarian, mode pencarian aja. Ini kita gunakan apabila dalam satu referensi kolom itu atau di tabel bantunya ada pencarian yang double gitu. Tapi kalau nggak ada yang double, kayak begini kan pop 1 aja, rock 1 aja, Melayu juga masing-masing 1, maka kita nggak usah pakai search mode. Kita langsung aja tutup kurung 2 kali, enter. Kemudian hasilnya fail. Nah, berarti kita harus menganalisa lagi. Kalau dengan cara match mode kemudian hasilnya juga value, berarti sudah pasti ini persoalannya ada di acuan referensi kolom. Yang tadi kan kita ngambil kodenya kolom kan. Nah, kita tinggal hapus aja acuan kolomnya di sini. Kemudian ini juga kita hapus acuan kolomnya, jadikan dia cuman satu sel saja. Kemudian kita enter. Tuh. Udah langsung terfixkan. Sisanya tinggal kita Ctrl D. Kita coba cek dulu ya. Pop 1A itu 30.000 ya. 1A 30.000 betul. 1C 27.000. 1C 27.000 betul. 3A 56.000, 3A 56.000, 3D 45.800,
2C 31.400, betul. Kemudian 1D 25.000, mana nih? Ah, betul. Lalu 2D 29.000, betul. Next, rumus nomor 2. Rumus nomor 2 adalah rumus indeks. Nah, ini rumus sejuta umat juga ya. Nah, setelah indeks kita masukkan array-nya. Array dalam rumus indeks itu adalah jawaban yang mau kita tampilkan. Karena jawaban yang mau kita tampilkan ini lebih dari satu kolom, karena dia ada 3 kolom ya, yaitu kolom 1, kolom 2, sama kolom 3 ini. Berarti kita blok semuanya. Nih. Pokoknya mana yang menjadi area jawaban yang akan kita munculkan, itu yang kita blok. Itulah namanya array dari rumus indeks. Kunci dengan F4. Kemudian koma, tentukan acuan mana yang akan menjadi patokannya untuk menentukan harga. Berarti kita pakai rumus match. Match itu artinya pencocokan ya. Jadi kita mau cocokkan dengan apa? Lanjut, lookup value adalah acuannya di rumus match itu. Acuannya kan ada 2 ya. Ada kode ABCD sama nomor 123 yang membedakan antara kaset, VCD, dan DVD. Nah, kita ambil dulu yang pertama adalah jangan 123 deh. Kita acuannya coba kita ambil yang ini bisa ya, karena kan sudah muncul ya. Jadi acuan itu nggak mesti paling ujung kiri. Acuannya boleh kita ambil di jawaban yang udah muncul, biar mempermudah kita dalam membaca. Karena di sini genre udah muncul, jadi genre ini boleh kita pakai ya untuk menjadi acuan pertama kita. Nah, ini kan genre pop, rock, Melayu, bisa. Oke, kita klik di genre. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan koma. Lalu kalau di sini kita menentukan lookup value-nya adalah genre, maka lookup array dari rumus match-nya itu adalah genre juga. Tapi dia ada di tabel bantu ya. Nah, ini satu kolom genre ini kita blok. Kunci dengan F4. Kemudian lanjut dengan koma. Match type-nya ini penting juga kita input biar nanti tidak tertukar antara genre pop dengan rock untuk masing-masing harga CD, VCD, DVD maupun kasetnya. Jadi kita pakai yang eksak ya, 0. Balas kurung. Koma. Lanjut. Karena kita punya acuannya itu 2, bukan hanya genre doang, maka kita sambung lagi dengan menggunakan rumus match ya. Nah, acuan keduanya apa? Acuan keduanya adalah kode. Ini kan ada kode ya, kolom kode kan? Tuh. Ada 2 kolom nih sekarang acuan kita, genre sama kode. Karena kode yang kita ambil di sebelah ini dia tidak sama dengan kode ABCD yang ada di bawah, maka kita harus menggunakan bantuan rumus apa tuh untuk bisa menyamakan dengan posisi kodenya. Posisi huruf A yang ada di kode 1A kan sebelah kanan tuh. Berarti ini kita hapus dulu, karena nggak sama kan kodenya. Hapus dulu, kita ganti dengan rumus apa? Oh, jangan kode deh, ribet kayaknya kalau pakai kode ABCD ya. Gimana kalau kita pakai ini aja? Kan ada 2 ya, sebenarnya boleh juga pakai kode. Cuman saya kepengen sekarang pakai yang 1, 2, 3 aja untuk mendefinisikan kaset, VCD, sama DVD-nya. Sehingga kita nanti ngambil yang kode kiri. Oke? Karena kita pengen ngambil kode kiri yang 1 ini, berarti kita pakai left ya. Kemudian kita klik kodenya. Nah, ini karena cuma 1, kita nggak usah masukkan num charge-nya, langsung tutup kurung saja. Kemudian kita lanjut dengan koma. Lookup array itu adalah bagian dari lookup value. Jadi kalau kita menentukan lookup value-nya tadi adalah kode 1, berarti lookup array-nya juga harus 1, 2, 3 yang ada di sini. Nah, begitu maksudnya. Ya. Kunci dengan F4, kemudian koma. Match type-nya ini sama juga, kita pakai yang eksak 0. Udah beres sampai di sini. Cuman ada kendala lagi nih berikutnya. Sebelum kita enter, kendalanya adalah antara format 123 yang ada di sini dengan format 123 yang ada di kode ini kan beda format ya. Yang satu format teks, yang satu format value atau angka. Berarti kita harus ubah lagi atau konversi lagi dia menjadi value dengan cara menambahkan rumus value di sini sebelum left.
Nah, masukkan tutup kurungnya itu bergandengan dengan fungsi left-nya ya di sini. Udah, selesai. Kalau bagian ini kalian bingung mau menghitung ada berapa nih tutup kurungnya ya, langsung enter aja nggak apa-apa. Dia akan menyempurnakan dengan sendirinya. Enter lagi. Tuh, dia muncul jawabannya, sisanya tinggal kita Ctrl D. Nah, dia bakal muncul. Untuk diskon, ini kita bakal menggunakan referensi langsung dua tabel yang berbeda. Yaitu tabel ini sama tabel ini. Nah, sekarang kita pakai nih tabelnya di bawah yang dua ya. Perhatikan, acuannya itu masih sama, kita ngambil dari kode, sama nanti kita juga ngambil referensi harganya atau jumlah harganya biar bisa menjadi faktor penentu diskonnya berapa. Oke, kita akan menggunakan rumus yang gampang aja dulu ya, rumus VLOOKUP. Kemudian kita lanjutkan dengan rumus indeks. Nah, untuk berikutnya kita akan memasukkan array. Seperti biasa, array itu adalah isi dari tabel yang nanti akan kita munculkan jawabannya. Dalam hal ini, kita akan mengambil referensi dari barangnya dulu ya, untuk indeksnya. Ini nanti kita akan multi kompleks. Kenapa? Karena untuk tabelnya itu beda-beda. Ada dua tabel nih, makanya dia multi kompleks sebutannya. Untuk array dari rumus indeks, saya lanjut di formula bar saja. Kita ambil dulu acuan di satu kolom barang, kaset, VCD, DVD. Karena ini nanti akan menjadi jawabannya nanti kita munculkan dalam diskon. Maksudnya acuan jawabannya. Kemudian berikutnya kita lanjut dengan koma. Kita kunci dulu ya. Lupa nih ngunci. Kita kunci, kemudian lanjut dengan koma. Masukkan rumus match-nya untuk mengambil acuan pertamanya. Kita ada berapa acuan sih? Ada satu, dua ya. Ada dua acuan nanti. Yaitu kolom kode sama jumlah harga. Oke, untuk faktor pengalinya. Setelah itu kita masukkan lookup value-nya. Lookup value-nya itu yang pertama kita ambil di kode ya, yang ini. Kemudian kita langsung koma atau titik koma tergantung yang muncul di komputer kalian. Kita lanjutkan. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa ngambil ini langsung karena antara di bawah dengan di atas itu beda. Ini kan 1A ya. 1A. Di sini cuman A, B, C, D dan 1, 2, 3. Berarti kita harus milih nih. Mau ngambil yang mana? Yang A, B, C, D kah untuk acuannya atau yang 1, 2, 3? Saya mau ngambil yang 1, 2, 3 karena kan nanti ini yang mau kita ambil sebagai referensi penjumlahan atau perhitungan diskonnya kan yang ini ya, angka ini. Nah, berarti di sini match-nya nggak bisa langsung kita klik. Kita harus menggunakan referensi atau rumus lainnya. 1, 2, 3 letaknya di mana nih? 1, 3. Di kiri. Sorry. Di kiri ya, berarti pakai left dulu. Oke. Kemudian kita ambil teksnya. Satu sel saja dulu ya. Kemudian karena dia cuma satu karakter, ini kita nggak usah masukkan koma 1. Boleh langsung saja balas kurung. Terus habis itu kita lanjut dengan koma. Lookup array-nya adalah bagian dari lookup value. Kalau lookup value-nya tadi kita ambil adalah angka 1 yang di sebelah kiri, maka untuk lookup array-nya itu juga harus angka 1, 2, 3 yang ada di tabel soal kan. Dari dua tabel ini yang ada angka satunya kan yang ini ya, 1, 2, 3 kan. Jadi kita blok yang ini. Nah, lalu kunci dengan F4. Oke, koma. Untuk match tipenya, match type-nya adalah exact. Karena kita kepengen data yang sama persis. Lalu kita tutup kurung. Koma lagi. Nah, di sini akan muncul tahapan berikutnya. Sebelum saya ke sini, saya akan coba jelaskan ya. Di sini ada referensi tambahan yang muncul berupa rumus indeks. Artinya adalah rumus indeks tadi ini belum selesai atau belum rampung kita selesaikan. Sehingga kita harus mengambil referensi tambahan yang ada di kolom diskonnya. Ini kan kolom 6 ya. Kolom 6 itu adalah nomor kolom.
atau referensi kolom dari rumus indeks yang sebelumnya sudah kita ambil array-nya di sini, di barang, yaitu kaset VCD DVD. Sehingga untuk kolom 6-nya kita bisa ambil di sebelahnya itu yang diskon. Biar menjadi referensi kolom diskonnya nanti. Kita kunci dengan F4. Kemudian setelah itu kita lanjut dengan koma. Ada namanya area 6. Area 6 itu adalah nomor areanya. Ada pada kolom keberapa. Kalau tadi ini kolom yang kita blok tadi ada 2 ya. Ada barang, ada diskon. Nah, untuk diskon itu dia letak areanya itu pada kolom keberapa di sini. Barang ini kolom pertama, kemudian untuk diskon ini kolom kedua. Berarti kita bisa masukkan area 6-nya adalah 2. Oke. Habis itu kita lanjut dengan koma. Nah, di sini kita masukkan untuk areanya ini kenapa hilang ya? Harusnya di sini ada acuan untuk match-nya. Sebentar, kayaknya ada yang kurang nih. Kelewatan kayaknya rumusnya ya. Rumusnya match left sudah betul yang ini. Kemudian antara kode di sini jangan sampai nanti kita ngulangi lagi ya. Kelupaan tadi. Harusnya di bagian sini kita harus menyamakan format ya. Tadi di sini dikodekan 1 nih. Kemudian di sini 1 2 3-nya value. Nah, kita harus rubah juga formatnya dari yang sebelumnya teks yang ada di sini menjadi value juga. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan rumus value di sini sebelum left. Ketinggalan nih. Ah, begitu. Setelah kita masukkan rumus value-nya, baru kita tutup kurung yang bergandengan dengan left ya. Karena value dia bergandengan dengan left di sini, maka tutup kurungnya juga harus bergandengan di sini. Tutup kurung. Ah, oke. Ini sudah cocok. Bagian yang berikutnya juga demikian ya. Ini sudah cocok juga. Di bagian lookup array-nya juga sudah. Match type-nya juga sudah oke. Nah, di bagian sini nih. Di bagian sini sebelum kita lanjut ke bagian kolom 6, ini kita harus tutup kurung dulu. Ah, ketinggalan nih. Nah, barulah di sini bisa muncul table array-nya. Tadi ketinggalan di sini ya. Oke, table-nya udah kita blok. Ini sampai di sini baru dia masuk di call index 6. Ada pada kolom keberapakah tadi? 2. Nah, baru benar. Range lookup-nya adalah kita pakai false ya. Jadi yang 2 ini, yang 2 tadi ini sama 0 di ujung, ini bagian dari VLOOKUP yang belum selesai tadi ya. Ini yang saya maksud. Sehingga ketika kita sudah memilih kolom kedua, berarti di ujungnya untuk range lookup-nya kita harus pakai yang sama persis ya. Karena model tabel ini kan dia bukan tabel rentang nih, tapi dia tabel eksak. Kita pakainya false atau 0. Ya. Sampai di sini udah selesai. Kalau kita mau enter bisa saja, cuma nanti jawaban yang muncul itu dalam bentuk persen. Oke. Gimana caranya biar jawabannya itu nggak muncul dalam bentuk persen? Maka kita harus kalikan dengan jumlahnya kan. Jadi di sini kita kalikan dengan jumlah harganya. Oke. Udah beres, kita enter. Dia bakal muncul jawabannya. Wah, N per I nih. Berarti ada yang salah ya. Kita coba cek dulu guys. Bagian mana kira-kira yang salah ini ya? Dari referensi kita. Coba pelan-pelan. Nah, kita ganti referensinya. Ini kan adalah table array ya. Jadi kalau table array itu harusnya satu tabel bantu. Tadi saya ngebloknya dari F29. Yang mana F29? Ini ya, dari diskon satu kolom aja. Oh, di sini kesalahannya ya. Saya cuma ngeblok satu kolom diskon. Harusnya kalau table array kan kita ngeblok keseluruhan kolom kan? Nah, berarti yang ini nih harusnya diblok nih. Semuanya. Lalu kita kunci dengan F4. Baru kolom kedua gitu ya. Iya nggak sih? Coba komen dulu dong. Iya, ini aja. Kita coba enter. Tuh, bener kan? Iya. Bener ya? Coba, tadi kesalahan kita tuh di sini guys. Ini study case ya. Kesalahan kita, bukan kesalahan kita, kesalahan saya. Kesalahan saya tadi ada di sini. Di table array. Saya tadi masih menganggap ini bagian dari indeks sehingga saya ngebloknya itu satu kolom diskon doang. Sementara seharusnya di sini bukan bagian dari indeks kan, tapi bagian dari VLOOKUP. VLOOKUP-nya adalah table array. Jadi namanya table array berarti kita ngeblok isi tabel bantu kan. Sehingga
Yang kita blok itu bukan diskon doang, tapi mulai dari barang sampai diskon. Ya nggak?